Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Sabtu pagi, Sabtu yang terakhir di tahun 2022. Juga merupakan hari yang terakhir tahun 2022, karena bertepatan hari ini adalah tanggal 31 Desember tahun 2022. Rasanya seperti mimpi Bapak. Ini fakta kenyataan. Hari ini adalah tanggal 31 Desember tahun 2022. Besok pagi hari Minggu adalah minggu yang pertama. Persis dalam Alkitab Matius 28 ayat 1. Minggu pertama berarti tanggal 1 Januari 2023. Dan bukan secara kebetulan besok adalah hari Minggu, adalah harinya Tuhan. Kan memang kenapa alasan orang Kristen ibadah, umat Kristiani ibadah hari Minggu? Karena Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus dan merupakan hari yang pertama. Dan juga bukan secara kebetulan besok adalah hari yang pertama di tahun 2023, 1 Januari 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat segala rahmat, anugerah, pertolongan Tuhan dari sejak 1 Januari 2022 sampai hari ini 31 Desember 2022. 365 hari Tuhan sudah pelihara hidup kita. Di tengah-tengah waktu peristiwa COVID tahun yang lalu, kita semua sudah dipelihara lolos dari ujian cobaan COVID varian Delta, mungkin Bapak yang keras itu ya. Itu varian Delta ya. Ya, ada varian Alpha, varian Delta, dan kemarin ada lagi Omicron ya, dari varian XBB. Tapi puji Tuhan tidak sekeras varian Delta. Tapi kita semua dipelihara sama Tuhan. Makanya kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan dua buah pujian. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Dan lagu kedua, aku naikkan syukur kepadamu Yesus. Sebab saya mendapatkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Banyak tentunya kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu sudah terima pertolongan dari Tuhan. Dari sejak awal kita memasuki tahun 2022 1 Januari sampai hari ini 31 Desember 2022. Berarti Bapak Ibu Saudara semua sudah menjalani sebanyak 365 hari. Tidak pernah kekurangan. Saya sebagai hamba Tuhan bersaksi bahwa saya tidak pernah sakit. Dilindungi Tuhan, memberitakan firman Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini 31 Desember dipelihara sama Tuhan. Dan besok 1 Januari tepatnya hari Minggu, berarti saya sudah menjalani 2 tahun menyampaikan firman Tuhan pagi malam tidak pernah sakit dan tidak pernah absen. Saya lakukan semuanya karena pertolongan dari Tuhan, karena kuasa yang besar dari dahsyat dari Yesus Kristus yang luar biasa. Janji Tuhan ya dan amin. Itu nanti saya membacakan berapa ayat sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, yang mana Tuhan sudah tolong Bapak Ibu. Silakan bersaksi dengan teman-teman di rumah maupun di gereja-gereja Bapak Ibu berbakti. Ucapan terima kasih kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari sepanjang tahun 2022 ini. Tuhan sudah memberkati. Berapa banyak Tuhan sudah berkati setiap kita. Dalam rumah tangga diberkati, dalam pelayanan diberkati, dalam pekerjaan diberkati, dalam bidang usaha diberkati. Apa yang dikerjakan semua diberkati. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan syukur padamu. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur
kepadamu Yesus. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Bapakku Yesus. Syukur atas kasih karunia yang tak terkatakan itu. Kasih-Mu yang mulia, kasih-Mu yang agung sempurna Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ibadah pada hari ini tanggal 31 Desember adalah sebagai bukti ibadah ucapan syukur. Karena Tuhan sudah tolong kita dari sejak 1 Januari 2022 awal kita masuk di tahun yang baru 2022. Dan saat ini adalah hari yang terakhir 2022. Sadar Bapak Ibu, sudah begitu banyak besar anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan kita terima. Biarpun banyak cobaan pergumulan kita hadapi, baik menghadapi COVID, virus, maupun dalam cobaan bidang usaha, apapun juga. Tapi kita bisa melewati ini sampai detik hari ini adalah hari yang terakhir. Itu suatu bukti ada penyertaan Tuhan. Kita belajar bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Karena dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia begitu baik. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, bersyukur selalu dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Segala puji syukur bagimu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya sekarang, ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkau Yesus yang maha sempurna. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa buat segala rahmat, anugerah, kasih-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu, segala-galanya yang sudah kami terima dari sejak 1 Januari tahun 2022 sampai hari ini tanggal 31 Desember 2022. Berarti kami sudah menjalani 365 hari. Banyak janji-janji Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup kami. Tak dapat kubalas kasih-Mu Tuhan Yesus. Tapi ini kami sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Sucikan mulut kami dan pikiran kami sebentar kami membaca firman Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah, amin, haleluya, nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa hamba-Mu, selama ini seringkali mengecewakan, menyakiti hati Engkau. Ampun Bapa. Biar hari ini adalah hari yang terakhir kami minta ampun sama Tuhan. Dan besok kami memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan Kau perbarui hidup kami seperti kami sudah melaksanakan ibadah Natal. Natal berarti hidup kami diperbarui. Ada suatu perubahan yang signifikan dalam hidup kami, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang sempurna, yaitu kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, menghadapi tahun baru besok. Dan kami sudah dibekali hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya tibalah sudah. Dari kemarin-kemarin saya katakan, dari minggu-minggu bulan yang lalu, pada saatnya nanti kita akan memasuki di tanggal yang terakhir, di bulan yang terakhir tahun 2022. Ternyata pagi ini kita sudah dipelihara Tuhan pada Sabtu pagi, tanggal 31 Desember 2022. Tidak pernah kekurangan, semua sehat, senantiasa sehat. Saya juga sehat, tidak pernah kekurangan, tidak pernah sakit. Saya dipelihara Tuhan. Biarpun melalui Tuhan banyak kecapean, banyak kejenuhan, banyak masalah pergumulan dalam hidup, tapi penyertaan Tuhan mengalahkan segala macam bentuk persoalan yang saya hadapin. Termasuk Bapak Ibu semua, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang penting mari kita menjadi orang yang faithfulness, setia kepada Tuhan, cinta kepada firman Tuhan, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak boleh bersungut-sungut. Ini pengalaman Bapak Ibu ya, menghadapi tahun 2023. Nanti saya akan sampaikan firman Tuhan besok Bapak ya, karena besok adalah 1 Januari. Apa yang saya akan sampaikan? Dengar waktunya besok. 1 Januari merupakan titik awal minggu pertama, hari yang pertama kita masuk 2023 berlandaskan firman Tuhan. Hari ini dan nanti malam saya akan sampaikan firman Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Sebagai ayat yang terakhir, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kita sudah dipelihara Tuhan, tak terbatas kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Fakta Bapak Ibu bisa bernafas, bisa hidup sampai detik ini, ucap syukur kepada Tuhan. Itu nyata, berarti tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau kita imani berkata demikian, sama nanti akan menikmati kita jalani 2023. Sama kita akan menikmati tak berkesudahan kasih Tuhan. Dan tak habis-habis rahmatnya. Karena Tuhan lihat loh kesungguhan hati kita. Dan kita imani kata-kata ini. Dan 23, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Menghadapi besok, menghadapi lusa dan seterusnya, selalu kita dengan iman berkata, selalu baru setiap pagi,
besar kesetiaan-Mu. Melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita akan sama-sama tutup tahun 2022 pada hari 31 Desember. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menjadi Alfa dan Omega. Dan dalam ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 13, Akulah awal dan akhir. Kita sama-sama akan mengakhiri. Kalau dari awal kita 1 Januari 2022. Kita menjadikan Yesus sebagai awal. Dan hari ini tanggal 31 Desember. Jadikan Yesus sebagai yang terakhir kita di tahun 2022. Dari awal kita melangkah 1 Januari 2022 bersama Yesus. Kita terus jalani tanggal 2 Januari, 3 Januari, 31 Januari, 1 Februari, 28 atau 29 Februari. Kalau tahun kehabisan 29 hari, 1 Maret sampai 31 Maret, sampai 1 April, sampai 30 April, dan seterusnya. Dari 1 Desember sampai hari ini 31 Desember. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Jadi arti kita sama-sama mengakhiri tahun 2022 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan besok akan kembali kita memasuki tahun baru 1 Januari dan dengarkan firman Tuhan. Besok kita juga akan sama-sama memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Yang penting mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan komitmen kita, Tuhan pakai hidupku untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nanti komitmen nanti malam saya akan sampaikan supaya Bapak komit dengan Tuhan. Apa yang saudara ingin janjikan kepada Tuhan, kerinduan kepada Tuhan untuk membalas cintanya Tuhan dengan luar biasa. Saya akan nanti malam akan sampaikan firman Tuhan lagi, karena merupakan malam yang terakhir tutup tahun di tahun 2022. Dan besok minggu semua beribadah kepada Tuhan untuk mengawali di tahun 2023 bersama dengan Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu. Haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah. Haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat sebentar kami akan kita ibadah akhir tahun tutup tahun nanti malam. Dengarkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Termasuk besok kita memasuki 1 Januari 2023. Sebagai ucapan syukur mari komitmen kita bersama kepada Tuhan untuk sama-sama mengakhiri 31 Desember 2022 di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan memasuki juga tahun baru 1 Januari 2023
di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega. Saya mau kasih ayat penutup Wahyu 22:13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Nanti berjumpa nanti malam. Kita sama-sama akan mengakhiri 31 Desember tahun 2022. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.